Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Nah, seperti biasa ini tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi seputar Kota Bandung. Dan kali ini Ngariung spesial ada di Ciwok, Kota Bandung. Tepatnya hari ini kita akan berbincang tentang salah satu produk lokal yang tentunya juga udah terkenal banget nih. Dan kenapa hari ini kita ada di Ciwok? Karena kebetulan hari ini juga ada perayaan 60 tahun dari brand Elizabeth. Jadi brand Elizabeth ini juga udah terkenal banget pokoknya. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang historical of Elizabeth langsung sama Head of Designer dan juga generasi ketiga dari House of Elizabeth sama Mbak Fernalin. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Mbak Fernalin. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fernalin Subali, Head of Designer di Elizabeth. Oke, Mbak Ferna gimana kabarnya, sehat? Baik, sehat. Oke. Mbak Ferna, ini wah megah banget nih. Ini ada tepatnya di apa sih Mbak ini? Kalau Ciwok nih daerah apa, area apa ini ya? Di headquarter di Union Square-nya Ciwok. Oke. Mbak Ferna, ini kan Elizabeth udah 60 tahun berdiri gitu ya, tapi mungkin banyak yang belum tahu juga tentang historical dari Elizabethnya sendiri. Mungkin boleh diceritain, Mbak? Boleh, dengan singkat ya. Oke. Jadi sebetulnya pada tahun 1962 ini Pak Handoko sudah bekerja sebagai salesman di salah satu milik toko tas pamannya gitu. Dan dari situ karena ekonomi meningkat, jadi Pak Handoko dan Bu Elizabeth memulai bisnisnya sendiri gitu dengan modal yang sangat minim, cuman 10.000, dan itu pun dia minjem ke teman baiknya gitu. Dan akhirnya dari situ dengan modal 10.000 dia belikan biji korek api. Nah, udah dibelikan biji korek api ini, dia jual kembali dan akhirnya mendapatkan 10 kali lipatnya dari harga tersebut gitu kan. Nah, dari situlah awal mula modalnya untuk memulai bisnis tas sendiri gitu. Jadi benar-benar perjalanan yang panjang juga sih ya, sampai akhirnya sekarang kita di sini bisa ada 90 toko tersebar di seluruh Indonesia gitu. Ya. Oh, berarti dari modal 10.000 tadi itu juga modalnya minjem gitu ya, tapi sampai dengan detik ini akhirnya ada 90 store di seluruh Indonesia. Oke. Nah, kalau boleh tahu ini tuh produk-produk Elizabeth tuh apa aja sih? Maksudnya fashionnya tuh apa aja gitu? Kalau untuk fashionnya itu jadi basically sih konsepnya dari Elizabeth itu pada saat masuk ke toko kita punya seluruh produk-produk Elizabeth gitu. Tapi yang kita terutamakan adalah produk wanita gitu. Tapi mulai berjalannya waktu kita mulai melengkapi segala sesuatunya nih, mulai dari tas wanita, backpack, tote bag, sling bag dan seluruhnya, sampai kita masukin juga ada yang namanya koper, tas-tas laki, tas anak kecil juga gitu. Pokoknya lengkap deh. Pada saat orang masuk ke toko kita tuh bener-bener harus stuck di toko kita berjam-jam gitu. Karena semuanya ada ya? Iya gitu. Jadi one stop shopping gitu ya? Iya betul. Nah Pak, ini kan di Bandung ini tuh apa ya, jadinya makin banyak banget nih usaha-usaha atau bisnis-bisnis fashion juga gitu. Nah, kalau dari Mbak Ferna sendiri ngelihat peluang ataupun pandangan Mbak Ferna tentang fashion di Kota Bandung itu seperti apa sih, Mbak? Sebetulnya kalau misalnya peluang tuh Bandung tuh sangat besar ya gitu. Karena pada dasarnya sendiri di Bandung ini emang sudah terkenal banyak pusat industri ya kan, terutama apalagi tekstil, dan adanya juga outlet gitu. Jadi mungkin semakin kesini juga banyak lagi fashion designer yang terkenal gitu kan, dan anak-anak mudanya juga kreatif gitu. Jadi udah nggak aneh deh kalau misalnya orang datang ke Bandung ini mereka emang udah trusted sama brand-brand sini dan mereka langsung beli gitu. Jadi emang sebagai sebagai sebuah brand juga kita mulai banyak pesaing nih, makanya kita berusaha berinovasi, ngikutin zaman agar Elizabeth ini menjadi salah satu
tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat gitu. Oke. Nah, Mbak, ini kan tadi mungkin dari awalnya 1962, tapi kita pengen tahu juga sebenarnya produk pertama yang diproduksi sama Elizabeth itu apa sih, Mbak? Nah, interesting. Jadi pokoknya tahun 1963. Jadi sebetulnya Pak Handoko itu menjual tas travel gitu. Nah, tapi dengan modal yang sangat minim, Pak Handoko dan Bu Elizabeth hanya memiliki satu mesin jahit. Terus satu sepeda kumbang, ya, itu yang dipakai untuk keliling dan menjual tas-tasnya. Dan 3 orang pekerja, jadi cuma itu doang. Maka dari itu kali ini Elizabeth di ulang tahun 60 tahun ini meluncurkan produk khusus nih, yang melambangkan, kalau bisa dilihat di sini ada sepeda, ada gantungan. Itu tuh untuk mendedikasikan Pak Handoko kerja kerasnya dengan sepeda kumbangnya. Jadi di sini ada Pak Handoko dan sepeda kumbang gitu. Makanya dari itu kita kali ini emang mau launchingin something yang special sih dan meaningful ya. Gitu. Oke, apa tuh something yang specialnya itu? Ya itu dia, Elizabeth bisa di usia 60 tahun ini. Ya karena semua itu kerja kerasnya Pak Handoko dan Bu Eli gitu. Jadi mau mendedikasikan lah gitu. Oke. Tapi ada produk khusus nggak sih di usia 60 tahun ini? Misal launching tas apa gitu? Iya, ini kalau kayak di sini kan ada nih tasnya, tas desain sebetulnya klasik. Karena Elizabeth tuh kan dari dulu disebutnya versatile gitu kan, timeless produknya. Jadi makanya kita mau pemilihan desainnya lebih simple aja, dengan pemakaian warna-warna yang netral, cuman kita mau menonjolkan, ya itu dia gantungan Pak Handoko. Gitu. Oke, berarti spesialnya di situ ya? Ya, betul. Apakah itu akan jadi signature selanjutnya atau hanya spesial di 60 tahun? Spesial untuk di tahun ini aja, jadi kita nggak ada repeat orderan tuh, gitu. Jadi limited edition, bener-bener limited quantity deh, gitu. Oke, berarti ini spesial untuk 60 tahun Elizabeth ya? Betul. Oke. Nah, Mbak Verna sendiri kan sebagai head of designernya sendiri gitu. Nah, kalau selain yang tadi produk spesial di 60 tahun, sebenarnya produk-produk dari Elizabeth ini tuh punya filosofi tersendiri nggak sih, Mbak, di setiap karyanya? Filosofi sih, ya itu dia ya, yang tadi aku udah bilangin, bahwa produk Elizabeth ini bisa sampai sebesar ini dan banyak variasi juga, itu ya karena ya awal mula modal yang benar-benar kecil kan gitu. Jadi kita juga unexpected banget sampai sekarang akhirnya bisa sebesar ini, 90 toko tersebar di seluruh Indonesia, dan kali ini juga kita dapat rekor muri juga kan, pop-up store terbesar bentuk tas gitu. Jadi maka dari itu ya filosofinya ya seperti itu aja sih gitu. Oke. Kalau boleh sedikit lihat nih, karena warga Bandung mungkin yang nonton juga di rumah nih, lihat kenapa sih pemilihannya harus merah gitu? Merah itu kalau untuk di culture kita, merah itu hoki, ya kan, lucky gitu. Jadi makanya kita mau memberikan sesuatu yang emang heartwarming juga, dibilang juga lucky gitu. Oke. Nah, Mbak, ini dari masa ke masa, dari 1962, mungkin juga saat itu Mbak Verna belum lahir, masih jauh banget. Tapi apa sih Mbak yang dirasain gitu sama Elizabeth sendiri dari masa ke masa? Perbedaan yang ketara tuh apa sih, Mbak? Yang pastinya sih sekarang semakin serba digital. Teknologi itu maju banget. Betul. Jadi dari masa ke masa itu yang paling kayaknya impactful banget buat Elizabeth itu ya cara kerjanya gitu kan. Dengan adanya digital semakin memudahkan kita juga kan untuk kerja, untuk selalu pantauin tren-tren di luaran sana, dan cepat banget, dan bukan hanya tren di sini aja, jadi di tren seluruh dunia pun kita masih bisa pantau gitu. Dengan adanya teknologi juga, kita yang tadinya cuma bisa produce tas travel doang, sekarang bisa jadi variasi, banyak banget yang kita bisa produce sendiri gitu. Oke. Nah, mungkin ini sedikit cerita personalnya Mbak Verna sih, aku pengen tahu juga, karena kan mungkin di luar sana banyak juga ya bisnis keluarga gitu, tapi kenapa sih akhirnya Mbak Verna, oke deh aku juga mau terjun nih di Elizabeth? Apakah ada sesuatu hal juga yang jadi bikin tertarik? Sebetulnya aku cinta sama yang namanya sebagai fashion designer sih, lebih ke stylist lah. Aku suka styling dan kebetulan Elizabeth itu kok kayaknya sama ya, keinginan aku dan Elizabeth tuh kayaknya
temanya kok sama ya, kayak chic gitu kan, benar-benar simple, tapi ya bisa dibilang trendy juga gitu. Jadi ya itu sih. Gitu. Oke, karena mungkin merasa nyambung juga ya. Iya, nyambung gitu. Oke. Mbak, untuk brand sampai bertahan 60 tahun tentunya pasti ada strategi atau cara-cara tersendiri untuk mempertahankan eksistensi. Apalagi kemarin kan juga ada pandemi gitu ya. Nah, kalau dari Elizabeth sendiri tuh gimana sih cara mempertahankan eksistensinya? Yang pastinya sih terus berinovasi, terus berusaha berkembang gitu kan. Dengan adanya teknologi juga kan sekarang kita jadi bisa lebih gampang gitu kan, dipersimpel lah intinya dari kerjaan kita gitu kan. Dan ya kita terus berinovasi, ngasih yang terbaik untuk pelanggan kita, customer kita gitu, memberikan ya produk-produk yang di luar ekspektasi mereka juga sih gitu kan. Kita pengennya menjadi #1 brand di seluruh Indonesia deh, kita pengen menguasainya gitu. Dan aku rasa ya seperti itu sih. Oke. Nah Mbak, ini kan sebagai brand legend ataupun juga Mbak Verna ya kita bisa bilang sebagai milenial bahkan ya udah bisa nge-build juga, bantu juga berkembangnya brand Elizabeth ini. Ada nggak sih Mbak tips ataupun pesan dari Mbak Verna sendiri dari Elizabeth untuk generasi ataupun pengusaha muda di luar sana yang baru mau memulai nih? Yang pastinya sih semuanya nggak instan, pasti kan butuh proses ya. Dan Bu Eli dan Pak Handoko pun prosesnya lama baru bisa mereka sukses gitu kan. Dan aku yakin kayaknya mereka bisa sukses sampai sekarang ini karena ketekunan yang mereka adain gitu. Dan adanya juga mungkin setting goals juga ya. Dan yang pasti yang paling pentingnya sih di dalam perusahaan ini harus ada namanya value dan prinsip yang digunakan untuk semua orang gitu. Jadi harus sama gitu lah intinya. Dan yang pastinya sering-sering keliling, lihat-lihat nih gitu kan, untuk menjadi salah satu inspirasi anak muda sekarang gitu. Oke, jadi terus ngikut perkembangan zaman juga ya Mbak ya, supaya nggak ketinggalan. Iya, betul. Oke Mbak, ini kan kita ada di event spesialnya dari Elizabeth. Ini kalau boleh tahu sampai tanggal berapa Mbak? Nah, ini dari kemarin sih dari tanggal 3 Maret, tapi sampai 19 Maret. Ya, gitu. Sampai tanggal 19 Maret. Jadi kita bakalan banyak ada rangkaian acara juga ya di weekend gitu. Jadi boleh tuh dipantau aja langsung datang gitu. Oke. Nah, ini biasanya nih Akang Teteh di rumah, terutama teteh-teteh yang lagi nonton pasti nanya ada spesial diskon nggak sih kalau datang? Pasti dong, ada promo. Nanti lihat aja nih pameran di seluruh Ciwok ini kan gitu. Oke, jadi langsung aja datang ya sampai tanggal 19 Maret. Oke, kalau gitu Mbak Verna, makasih banget nih udah dijelasin banget tentang historinya dari Elizabeth. Jadi yang aku tangkap adalah ketika kita punya keinginan yang tinggi, walaupun modalnya minimal, juga bisa jadi maksimal seperti ini ya? Bisa. Oke. Mbak Verna sukses terus, semoga Elizabeth juga terus berkembang dan selalu dicintai oleh pelanggan-pelanggannya. Oke. Dan wargi Bandung, itu tadi perbincangan Teh Adel dengan Mbak Verna. Jadi buat wargi Bandung yang mau menghabiskan waktu luangnya ataupun weekendnya ke Ciwok, bisa langsung datang aja, karena di sini akan ada pameran dan juga spesial diskon untuk wargi Bandung di rumah sekalian. Dan jangan lupa untuk tetap selalu berinovasi dan selalu mendukung produk lokal khususnya Kota Bandung. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.